Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ateli Nuriman dengan NIM 231344006 kelas 2A TNK. Di sini saya akan menjelaskan praktikum modul 2. Pada soal yang pertama, buat sinyal sebagaimana grafik berikut. Dari soal yang dapat diketahui bahwa grafik yang ditampilkan menunjukkan pola gelombang sinusoidal kompleks yang bukan merupakan sinyal sinus murni, tetapi hasil dari penjumlahan dua gelombang sinus dengan frekuensi berbeda. Terdapat pola amplitudo yang berubah-ubah dan ada dua gelombang yang digabungkan menjadi satu gelombang, atau modulasi amplitudo akibat superposisi dua sinyal sinus dengan frekuensi berbeda. Sumbu X diberi label time S, menunjukkan bahwa grafik ini mempresentasikan gelombang sinus dalam domain waktu. Rentang waktu berkisar antara 0 hingga 0,5 detik. Sumbu Y diberi label voltage MV, yang menunjukkan bahwa nilai amplitudo sinyal direpresentasikan dalam milivolt. Amplitudo sinyal terlihat antara sekitar minus 1,8 milivolt hingga plus 1,8 milivolt. Setelah beberapa diketahui, berikut hasil programnya. Frekuensi sama dengan 8 menentukan frekuensi dasar sinyal sinus dalam satuan Hz. Frekuensi sampling sama dengan 100 menentukan frekuensi sampling, yaitu jumlah sampel per detik yang digunakan untuk memastikan gelombang sinus terlihat mulus tanpa efek aliasing. Fase awal sama dengan 0 menentukan fase awal sinyal sinus dalam derajat. Dalam hal ini, fase awal adalah 0. A sama dengan 1 menentukan amplitudo sinyal sinus pertama. B sama dengan 0 menentukan offset DC pada sinyal yang dalam hal ini adalah 0. T sama dengan np.linspace kurung 0,0.5, frekuensi sampling. Baris ini membuat array T yang berisi titik-titik pada waktu dari 0 hingga 0,5 detik dengan jumlah frekuensi sampling titik. Fungsi np.linspace menghasilkan nilai-nilai yang terdistribusi secara merata dalam rentang tersebut. S sama dengan B plus A kali np.sin kurung 2 kali np.pi kali frekuensi kali T ditambah np.dekturad atau degree to radian fase awal. Baris ini menghasilkan sinyal sinus pertama dengan frekuensi 8 Hz, amplitudo 1 dan fase awal 0 derajat. Fungsi np.dekturad atau degree to radian fase awal mengonversi fase dari derajat ke radian agar sesuai dengan perhitungan dalam Python. S2 sama dengan B plus A kali np.sin kurung 1 kali np.pi kali frekuensi kali T ditambah np.dekturad fase awal. Plus ini menghasilkan sinyal sinus kedua dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 1 dikali np.pi kali frekuensi, yang berarti frekuensinya adalah 8 pi Hz. Pada program kedua yaitu plt.plot T S plus S2. Fungsi ini menggambarkan grafik dari hasil penjumlahan kedua sinyal sinus yang telah dibuat sebelumnya. Sumbu X mempresentasikan waktu dalam detik atau T, sedangkan sumbu Y yang menunjukkan tegangan dalam milivolt. plt.xLabel time S menambahkan label time S pada sumbu X. plt.ylabel atau voltage MV menambahkan label voltage MV pada sumbu Y. plt.title signplot menambahkan judul signplot pada grafik. plt.grid menampilkan grid pada grafik untuk membantu membaca nilai data dengan lebih jelas. plt.show menampilkan grafik yang telah dibuat. Berikut hasil dari program tersebut. Pada soal yang kedua, buat sinyal sebagai grafik berikut. Dari soal dapat diketahui bahwa bentuk gelombang yang ditampilkan adalah gelombang
gigi gergaji atau sawtooth wave. Ini menunjukkan bahwa sinyal yang dihasilkan bukan sinus. Plot yang digunakan adalah stem plot atau grafik titik-titik dengan garis vertikal, bukan plot garis. Sumbu X memiliki rentang dari 0 hingga 50, sumbu Y memiliki rentang dari min 2 hingga 2, yang berarti amplitudo maksimum dan minimum dari sinyal adalah 2. Setelah beberapa diketahui, berikut hasil programnya. Import NumPy SNP untuk mengimport pustaka NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti perhitungan frekuensi, periode, dan membuat array nilai. Import matplotlib.pyplot as plt untuk mengimport pustaka matplotlib yang digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik gelombang. From scp.signalImpulseSawtooth, fungsi dari pustaka SCP yang digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang gigi gergaji atau sawtooth. Pada program yang kedua, n sama dengan np.range 0,51, yaitu untuk membuat array n yang berisi nilai dari 0 hingga 50, yang mempresentasikan titik waktu dalam satuan sampel. F sama dengan 0,05, yaitu frekuensi sinyal sebesar 0,05 Hz. Fase atau dengan 0, fase awal sinyal diatur 0, yang berarti sinyal dimulai dari titik awal standar tanpa pergeseran fase. A sama dengan 0, yaitu amplitudo maksimum sinyal adalah 2. PRM sama dengan 2 kali NP.pi kali F kali N kurang fase, titik 2 kali NP.pi kali F kali N digunakan untuk mengubah frekuensi menjadi sudut dalam radian. Fase mempertahankan fase awal sinyal. X sama dengan A kali sawtooth PRM menghasilkan sinyal gelombang gigi gergaji dengan menggunakan fungsi sawtooth, kemudian dikalikan dengan A agar amplitudo maksimum sinyal mencapai 2. Selanjutnya, program ketiga yaitu plt.stem n,x digunakan untuk menampilkan grafik stem plot, yaitu plot dengan titik-titik diskrit yang memiliki garis vertikal dari sumbu X ke titik data. plt.axis 0,50, min 2,2 mengatur rentang sumbu X dari 0 hingga 50, sumbu Y dari min 2 hingga 2. plt.xLabel waktu memberikan label waktu pada sumbu X. plt.ylabel amplitudo memberikan label amplitudo pada sumbu Y. plt.show menampilkan grafik yang telah dibuat. Berikut hasil dari program tersebut. Selanjutnya, soal ketiga, buasinya sebagaimana grafik berikut. Dari soal dapat diketahui bahwa bentuk gelombang yang ditampilkan adalah gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Ini menunjukkan bahwa sinyal yang dihasilkan bukan sinus. Plot yang digunakan adalah stem plot. Gelombang memiliki nilai amplitudo maksimum sekitar 2 dan minimum sekitar min 2. Setelah beberapa diketahui, berikut hasil programnya. Import NumPy SNP mengimport pustaka NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti frekuensi periode dan pembuatan array nilai. Import matplotlib mengimport pustaka matplotlib yang digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik gelombang. From scp.signalImpulseSawtooth fungsi dari untuk menghasilkan sinyal gelombang gigi gergaji. Selanjutnya, n sama np range 0,51 untuk membuat array diskrit yang berisi angka dari 0 hingga 50, total 51 sampel. F sama dengan 0,05 menentukan frekuensi sinyal. Fase sama dengan 0 menunjukkan bahwa sinyal tidak memiliki pergeseran fase. A sama dengan 2 menentukan amplitudo maksimum sinyal sebesar 2. PRM sama dengan 2 kali np.pi kali F kali N kurang fase, titik 2 menghitung sudut dari sinyal dalam radian berdasarkan frekuensi F dan waktu diskrit N. X sama dengan A kali sawtooth PRM 0,5 menghasilkan sinyal periodik berbentuk segitiga
nilai 0,5 parameter tersebut dalam fungsi sawtooth menentukan bahwa titik puncak gelombang terjadi di tengah periode, sehingga membentuk gelombang segitiga simetris. Selanjutnya, plt.stem n,x digunakan untuk menampilkan grafik stem plot. plt.axis 0,50, min 2,2 mengatur tentang tampilan sumbu X dari 0 hingga 50 dan sumbu Y dari min 2 hingga 2. plt.grid menambahkan garis bantu untuk mempermudah analisis hasil gelombang. plt x label waktu memberi label waktu pada sumbu X. plt.ylabel amplitudo memberi label amplitudo pada sumbu Y. plt.show menampilkan grafik yang telah dibuat. Berikut hasil programnya. Terakhir, nomor 4, buat sinyal sebagaimana grafik berikut. Dari soal dapat diketahui bahwa grafik terdiri dari dua bagian yang berbeda. Bagian yang pertama, X menengah 1 hingga 11, memiliki bentuk parabola terbuka ke atas atau positif. Bagian kedua, X menengah 12 hingga 22, memiliki bentuk parabola terbuka ke bawah atau negatif. Nilai X dimulai dari 1 hingga 22. Rentang sumbu X antara 0 hingga 25 dan rentang sumbu Y antara min 15 hingga 15. Setelah beberapa diketahui, berikut hasil programnya. Import NumPy SNP untuk mengimpor pustaka NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti pertengahan frekuensi, periode, dan array. Import matplotlib mengimpor pustaka yang digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik gelombang. From scpy.signal import sawtooth, fungsi dari pustaka untuk menghasilkan sinyal gelombang gigi gergaji atau sawtooth. Program yang kedua selanjutnya yaitu membuat data untuk bagian pertama atau parabola positif, yang itu A1 sama dengan mp.arrange 1,12 membuat array dari angka 1 sampai 11 yang berfungsi sebagai sumbu X. B1 sama dengan 1/2 atau setengah kali A1 kurang 6 dikali 2 membentuk nilai Y menggunakan rumus parabola positif. Lalu untuk membuat data bagian kedua atau parabola negatif, A2 sama dengan np.arrange 12,23 membuat array dari angka 12 sampai 22 untuk sumbu X. B2 sama dengan min setengah kali A2 kurang 17 kali 2 untuk membentuk nilai Y sebagai parabola negatif. Lalu menggabungkan kedua bagian, yaitu A sama dengan MP concatenate A1, A2 untuk menggabungkan dua array sumbu X menjadi 1. Dan untuk bagian B, untuk menggabungkan dua array sumbu Y menjadi 1. plt the stem A, B line fmt dengan B kurang, market fmt dengan Bo kurang base fmt dengan Kamin untuk membuat grafik stem dengan line fmt dengan B yaitu garis vertikal warna biru, market fmt dengan Bo titik warna biru, base fmt dengan K garis dasar warna hitam. plt.axis 0,25 kurang 0,15 kurang 15 menentukan rentang sumbu X dari 0 hingga 25 dan Y dari min 15 hingga 15. plt.show yaitu untuk digunakan menampilkan grafik pada jendela output. Sehingga hasil programnya sebagai berikut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.